Lalu pemirsa, bagaimana peluang Erick Thohir sendiri dalam pemilu 2024? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Saya ke Mas Pangi yang ada di studio terlebih dahulu. Mas Pangi, sudah matangkah Erick Thohir Menteri BUMN untuk kemudian terjun ke politik dan berlaga di 2024? Ya tentu matang atau tidak tentu berdasarkan fakta politik yang beliau jalankan. Selama ini beliau pernah menjadi ketua relawan pemenangan Pak Jokowi. Nah, kalau beliau sudah dipercaya oleh Pak Jokowi sebagai panglima tempur kontestasi tanding 2019, tentu beliau sudah punya track record, fakta, punya bentangan empiris yang cukup membuat beliau makin matang sebetulnya. Nah, ditambah lagi matang atau tidaknya tentu kemampuan beliau untuk meyakinkan partai politik. Nah, kalau misalnya besok beliau bisa meyakinkan partai politik, kemudian bisa meyakinkan masyarakat dan publik, tentu itu makin matang. Jadi makanya Pak Erick bilang nggak ada gunanya elektabilitas yang tinggi kalau partai politik tidak mengusung. Karena nasib capres atau kandidasi itu sangat tergantung kepada partai politik. Jadi garis tangan politisi kita, apalagi Pak Erick kan bukan kader partai dan tidak ada di partai politik. Nah, kalau beliau berhasil meyakinkan, mengambil dukungan dari partai politik dan partai politik mengasih boarding pass, maka apakah kita menyatakan beliau tidak matang secara politik? Artinya kan populismenya beliau bisa, membangun sentimen beliau berhasil, punya track record pernah ketua tim pemenangan Pak Jokowi. Nah, tinggal sekarang berhasilkah nggak beliau menaklukkan ya partai politik? Walaupun kecenderungan partai politik hari ini tidak mau memberikan tiket atau boarding pass ke tokoh eksternal. Karena Pak Erick kan termasuk tokoh eksternal. Nah, kalau ternyata beliau nanti bisa mendapatkan boarding pass itu, maka agak kesulitan kita mengatakan beliau tidak matang secara politik. Baik. Saya kita ke Pak Ujang. Pak Ujang, kalau menurut Anda bagaimana? Ya, saya begini ya, Mbak. Politik itu kalau kata Pak Mahathir Mohamad, saya baca bukunya, seperti mengangkat barbel. Jadi pertama-tama kalau politisi itu yang politisi biasa mengangkat 1 kilo, 2 kilo, lalu terus kelamaan 3 kilo, 4 kilo. Nah, dalam konteks politik juga sama. Seorang atau figur itu berpolitik sama dengan itu, belajar dulu, terus masuk dulu ke wilayah politik. Dan Pak Erick Thohir memang sudah lama masuk di dunia politik, walaupun memang tadi dunia media, dunia olahraga dimasuki. Tetapi jangan lupa, saat ini Pak Erick Thohir sudah masuk ke semua lini, bahkan ke teman-teman milenial masuk, bahkan ke Banser masuk, gitu kan. Ke partai politik juga dekat dengan partai politik. Jadi kalau soal tingkat kematangan, saya sih melihat ya sah-sah saja, karena kita doronglah siapapun bisa berkontestasi di Pilpres 2024. Tetapi memang harus berprestasi kan begitu. Rakyat ini kan butuh figur yang memang punya prestasi. Oleh karena itu tunjukkan. Soal kematangan saya melihat siapapun punya hak. Yang penting tadi seperti Pak Pangi punya tiket, punya perahu. Dan soal perahu ini kan punya pengalaman seperti Pak Sandi ya. Pak Sandiaga Uno di 2019 yang lalu. Pak Ujang, kalau secara prestasi apakah sudah cukup untuk kemudian ditunjukkan masuk ke bursa capres? Kalau saya banyak mengkritik ya Mbak Anissa Dasuki. Kalau saya belum ya. Ya memang ada prestasi yang baik, ada yang tidak. Tetapi kan tadi kalau misalkan Pak Erick berbangga diri dengan Garuda yang bisa diselamatkan, oke, kita harus apresiasi. Tetapi di saat yang sama masih banyak BUMN lain yang rugi. PLN, lalu BUMN konstruksi itu rugi. Nah, harus diakui bahwa seperti Pertamina juga rugi. Nah, ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu kalau memang Pak Erick Thohir ingin maju, ingin serius gitu ya mendapatkan simpati publik, maka harus dibenahi satu demi satu BUMN yang rugi itu. Sehingga apa? Sehingga parameter ukurannya jelas terkait dengan prestasi itu. Sehingga rakyat bisa menilai loh, iya loh, misalkan Garuda terselamatkan, tetapi BUMN lain acak adut tuh rugi itu kan tidak bisa dibantah. Oleh karena itu ya saya harus mengapresiasi apa yang telah dilakukan ya, termasuk terkait dengan Garuda. Tapi di saat yang sama saya katakan banyak BUMN lagi yang rugi. Yang ini harus menjadi evaluasi diri bagi Pak Erick Thohir bahwa memang prestasinya harus ditingkatkan. Karena masih banyak bolong-bolong yang itu menjadi celah bagi lawan politik untuk bisa, mohon maaf ya, menghalangi laju dari Pak Erick Thohir untuk bisa menjadi capres.
Seperti itu Mbak Anissa. Baik, ini ada satu lagi dialog rekan kami Abraham Silaban. Nama Erick Thohir ini kerap kali masuk ke dalam survei-survei oleh lembaga survei. Sejauh ini apakah terutama survei elektabilitas calon presiden 2024, bahkan banyak pihak menggadang-gadang Erick Thohir ini nanti justru sebagai calon wakil presiden 2024? Saya punya istilah Mbak, ini bahasa Arab ya. Sorry. Itu akan ada di posisi kedua. Artinya calon wakil presiden. Saya nggak tahu. Mereka punya hitung-hitungan sendiri lah itu ya, Pak Erick ya. Karena kan mereka punya keahlian di sana. Nggak ada hitungan posisi nomor 3. Nah, itu nggak tahu saya. Kalau nomor 3 kira-kira apa ya Pak Erick ya? Ya nggak tahu ya, menteri lagi kali. Nah, itu dia. Kira-kira Pak Erick sudah punya bayangan tidak? Sudah punya gambaran tidak? Pastilah Pak Erick kan ngikutin terus siapa kandidat yang akan maju dengan keistimewaan yang mereka miliki, entah mereka adalah sosok sentral dari suatu partai politik, entah mereka yang memiliki dan dianggap memiliki elektabilitas tinggi begitu. Dan survei kan sekarang 3 nama, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies itu. Kalau ditanya hubungannya baik ya baik. Oke. Itu bukan sesuatu dengan yang... ketiganya ya. Baik, emang baik. Silakan tanya mereka. Gitu. Oke, jadi tadi Pak Prabowo, Ganjar dengan Pak Anies. Pak Anies baik. Di antara ketiganya tadi nama yang disebut duluan yang paling dekat gitu ya? Ya, hubungannya baik. Oh, dia baik semua. Hubungannya baik semua. Dengan yang 10 nama dibawa, yang 7 nama juga baik hubungannya, coba cek. Ya, ya, kan? ya. Gitu. Tapi gini Pak Erick, bicara soal lagi-lagi ya Pak Erick, bagaimana pesta demokrasi kita ujungnya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara kita ke depannya. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita ini berpolitik hanya untuk diri kita sendiri. Persis. Tapi bagaimana kita berpolitik untuk masyarakat. Nah, itulah kenapa konteksnya selalu saya bilang di BUMN. Saya ingatkan seluruh direksi komisaris BUMN. Kita ini dapat amanah. Nah, karena itu ayo kerja benar dan buat sesuatu yang baik. Mas Panggi, Erick Thohir sebagai calon wakil presiden 2024. Kalau misalnya dilihat dari beberapa lembaga survei, memang banyak yang memasang-masangkan dengan Erick Thohir ini elektabilitasnya cukup menanjak ketika itu. Tanggapannya Mas Panggi? Iya, pertama ketika setahun yang lalu saya juga sudah memotret simulasi pasangan capres Pak Anies, Ganjar dan Pak Prabowo. Itu memang potensi kansnya waktu itu ketika saya pasangkan simulasi itu Ganjar Erick sudah muncul. Itu setahun yang lalu. Nah, saya tidak tahu kemudian sosialisasi yang beliau lakukan hari ini itu sebetulnya kan bagian dari untuk memperkenalkan semua prestasi beliau capaian. Kalau beliau ingin tanding, berarti uji fisik keberhasilan beliau. Nah, ketika itu disosialisasikan kepada masyarakat, keberhasilan beliau misalnya di dalam menyelesaikan sistem korupsi ya, bagaimana menyelesaikan agar meminimalisir potensi korupsi di BUMN. Nah, kalau itu kemudian publik bisa memahami dan mengetahui itu sebuah keberhasilan prestasi, maka kan harus ada appropriate rating, kepuasan terhadap kementerian. Nah, survei kita yang terakhir itu yang kemarin bulan Juli memang termasuk Menteri BUMN termasuk kinerjanya lumayan agak lebih bagus. BUMN-nya. Setelah itu ada Kementerian Sosial dan seterusnya. Nah, kalau memang ingin tanding ya tanding pada kinerja beliau. Itu yang perlu diuji oleh publik. Baik, saya tanya pendapatnya Pak Ujang, silakan. Ya, saya melihat begini, kalau memang capres itu agak berat, ya, tetapi ada istilah yang bagus yang saya kemukakan, malai drukukulu, layu drukukulu. Jadi kalau tidak bisa jadi capres, jadi cawapres, kira-kira gitu. Nah, level Pak Erick Thohir saya melihat ya dari berbagai macam lembaga survei, saya boleh menganalisa itu jadi cawapres gitu. Jadi cawapres itu sudah bagus. Sama misalkan seperti Cak Imin itu ya mau jadi capres itu ya sulit, maka ya ambil aja cawapres, kira-kira seperti itu. Nah, saya melihat ya Pak Erick Thohir punya potensi untuk bisa menjadi cawapres tadi. Kalau capres berat, tadi Pak Erick Thohir sudah mengatakan ya 3 besar itu ya ada Prabowo, Anies dan Ganjar, kira-kira agak sulit menembus duduk bisa menjadi capres. Nah, oleh karena itu sangat realistis ya ketika Pak Erick Thohir tadi bisa menjadi katakanlah menjadi cawapres. Dan karena kan skenarionya atau desainnya atau formatnya itu kan dengan Pak Ganjar. Jadi banyak pihak, banyak relawan juga yang ingin mempaketkan antara Pak Ganjar dengan Pak Erick Thohir. Dan itu sudah dibaca oleh para politisi di partai lain termasuk oleh publik. Tetapi dua-duanya kan tidak punya partai.
Pak Ganjar itu ya tidak akan, saya analisa tidak akan direkomendasikan oleh PDIP karena punya peluang. Lalu di saat yang sama Pak Erick Thohir juga tidak punya partai. Apakah memang kedua pasangan ini misalkan kalau jadi berpasangan itu punya tiket di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, ada Golkar, PAN, dan P3, apa bisa? Apakah mau KIB semuanya eksternal, diimpor semua? Nah, ini kan perlu diskusi, perlu dialog. Baik. Apakah memang nanti capresnya internal eksternal seperti apa? Tentu akan ada perkembangan dan dinamika politik yang berkembang hingga nanti, Mbak. Baik, Pak Ujang, Mas Pangi kita tahan dulu, kami akan kembali usai jeda.